Kembali dengan saya Muhammad Rizal dengan NIM 190512140448 dari Sistem Informasi A 2019. Kali ini kita akan membahas tentang kabel UTP. Komponen dasar jaringan LAN yaitu ada software, hardware, dan alat jaringan. Untuk software atau sistem operasi dan driver. Untuk hardware atau perangkat keras jaringan seperti server dan workstation. Dan ada alat jaringan seperti router, modem, access point, kabel UTP, fiber optik, dan lain-lain. Dan ada USB modem atau wireless router seperti router, kabel UTP, STP, fiber optik, dan konektor RJ45. Hub dan switch dan router memiliki banyak perbedaan. Seperti bisa dilihat di router itu ada network layer atau IP address, mengirimkan specific port seldom collision with intelligent connect different network. Untuk hub physical layer tanpa ARP table broadcast di all port, often collision without intelligent connect same network. Untuk switch data link layer using MAC address atau ARP, send specific port atau unicache. Kabel UTP merupakan kepanjangan dari Unshielded Twisted Pair. Diambil kata unshielded yang menandakan bahwa jenis kabel ini tidak memakai pelindung aluminium seperti jenis kabel twisted pair lainnya. Kata twisted pair berarti bentuk kabel yang membungkus setiap kabel tembaga dengan plastik berwarna. Setiap plastik pada kabel UTP memiliki susunan warna yang berbeda satu dengan lainnya. Dalam kabel UTP jika Anda buka akan terdapat 8 warna yang berbeda, yaitu orange, hijau, putih hijau, biru, putih biru, coklat, dan putih coklat. Setiap warna dalam kabel UTP memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Untuk lebih lengkapnya berikut penjelasan kabel UTP berdasarkan warnanya. Orange memiliki fungsi sebagai jalur paket data, putih orange memiliki fungsi untuk jalur paket data, hijau sebagai fungsi jalur paket data, putih hijau sebagai fungsi untuk jalur paket data, dan biru sebagai fungsi untuk jalur suara, putih biru sebagai jalur paket suara, dan coklat untuk fungsi sebagai konduktor tegangan DC, dan putih coklat sebagai konduktor tegangan DC. Karakteristiknya terdapat isolator pelindung luar, bandwidth maksimal UTP sampai 100 Mbps, maksimal panjang kabel UTP bisa sampai 100 meter. Jika lebih itu membutuhkan repeater. Menggunakan soket RJ45 terdiri dari 4 kabel yang berpasangan, kabel 1 dan 2 untuk mengirim informasi, dan kabel 3, 6 penerima informasi, sedangkan 7 dan 8 sebagai konduktor tegangan. Kabel STP atau Shielded Twisted Pair yang memiliki 4 pasang kabel yang terpilih, artinya ada 8 buah kabel pada STP dari 8 kabel yang ada hanya 4 kabel saja yang digunakan untuk mengirim menerima. Tidak jauh bedakan dengan kabel UTP untuk memudahkan memahami, yaitu kabel STP yaitu sebagai shielded berpelindung, twisted terpilih atau membelit pair berpasangan. Ciri kabel STP adalah mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap adanya gangguan interferensi elektromagnetik. Biasanya harganya lebih mahal dari kabel UTP. Standar warna kabel ada 568B dan 568A merupakan urutan. Untuk 568B merupakan urutan kabel STP pair. Dalam hal ini kabel UTP atau SFTP, urutan kabel 568B adalah putih oranye, putih hijau, biru, hijau, putih coklat dan coklat. Sedangkan untuk urutan 568A adalah putih hijau, putih oranye, biru, oranye, putih coklat, dan coklat. Ini tipe susunan kabel twisted pair ada strict dan crossover. Bisa dilihat perbedaannya terhadap di kabel nomor 2 yang kabel strict itu orange, sedangkan di crossover hijau. Kategori kabel twisted pair ada 7 golongan. Kategori 1 untuk komunikasi suara, biasanya digunakan untuk kabel telepon. Kategori 2 untuk menghubungkan perangkat dengan karakteristik transmisinya sampai dengan 4 Mbps atau local talk. Kategori 3 transmisi maksimal laju data sampai 10 Mbps dan 16 Mbps atau Ethernet. Kategori 4 untuk menghubungkan perangkat dengan karakteristik laju transmisinya sampai dengan 20 MHz atau 16 Mbps token ring. Kategori 5 karakteristik transmisinya sama dengan 100 MHz dikenal sebagai fast Ethernet. Kategori 5E merupakan perbaikan kualitas dari kategori 5 walaupun laju data tetap pada 100 Mbps. Kategori 6 dan 7 digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan karakteristik transmisinya 200 Mbps sampai 600 Mbps. Kualitas baik dapat menyampaikan data dengan laju 1 Gbps, dikenal dengan istilah gigabit internet. Kabel fiber optik adalah serat optik yang memiliki saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus. Untuk ukuran lebih kecil dari sehelai rambut yang dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat yang lain. Fungsinya pada dasarnya mempunyai sama dengan jenis kabel data yang lainnya, yaitu menghubungkan antara komputer dan perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Yang membuat beda adalah kabel fiber optik ini memiliki kecepatan akses yang tinggi sehingga kecepatan transfer pada data pun juga lebih cepat. Biasanya kabel ini digunakan untuk operator telekomunikasi dan jaringan yang membutuhkan transfer tinggi.
Strukturnya ada core, inti kabel merupakan bagian utama kabel yang berada di tengah-tengah kabel pada fiber optik yang berbentuk sebuah batang silinder dan terbuat dari bahan dielektrik atau serat kaca. Core inti kabel ini memiliki diameter antara 3 sampai 200 mm. Ukuran core sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kemampuan dari sebuah kabel fiber optik. Fungsi core sebagai tempat berlangsungnya penyaluran cahaya dari ujung ke ujung lainnya. Cladding atau selubung yang menyelubungi core pada kabel fiber optik memiliki diameter 5 mm sampai 200 mm dan terbuat dari serat kaca. Fungsinya adalah pelindung core serta menjadi cermin yang memantulkan cahaya agar dapat merambat ke dalam core serta optik. Coating atau pelindung bagian luar setelah cladding yang terbuat dari bahan plastik elastis atau PVC untuk melindungi serat optik dari tekanan luar. Fungsi coating ini sebagai pelindung mekanis yang melindungi serat optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lengkungan kabel atau gangguan luar lainnya seperti kelembapan udara. Serat penguat atau strengthening terbuat dari bahan serat kain sejenis benang yang sangat banyak dan memiliki ketahanan sangat baik. Fungsinya adalah serat yang menguatkan bagian inti kabel sehingga tidak mudah putus. Jaket kabel atau selongsong kabel merupakan bagian terluar dari sebuah kabel fiber optik. Fungsinya sebagai pelindung keseluruhan bagian dalam kabel dari gangguan luar serta di dalamnya terdapat tanda pengenal dan terbuat dari bahan PVC. Single mode atau multi mode dilihat dari faktor proteksi sistem transmisinya. Single mode adalah sebuah sistem transmisi data berwujud cahaya yang di dalamnya hanya terdapat satu buah indeks sinar tanpa terpantul yang merambat sepanjang media tersebut dibentang. Dilihat dari segi strukturalnya, teknologi fiber yang menggunakan inti core serat fiber yang berukuran saran kecil yang diameternya berkisar 8 sampai 10 mikrometer. Dengan ukuran core fiber jumlah kecil, sinar yang mampu dilewatkannya hanyalah satu mode sinar saja. Single mode ini dapat membawa data dengan bandwidth yang lebih besar dibandingkan multimode fiber optik, tetapi teknologi ini membutuhkan sumber cahaya dengan lebar spektral yang sangat kecil pula dan berarti sebuah sistem yang mahal. Dan untuk multimode ini, teknologi transmisi jasa melalui media serat optik dengan menggunakan beberapa buah indeks cahaya di dalamnya. Cahaya yang dibawanya akan mengalami pemantulan berkali-kali hingga sampai tujuan di akhirnya. Siaran cahaya dalam teknologi multifiber optik ini dihasilkan hingga 100 mode cahaya. Banyaknya cahaya yang dihasilkan ini bergantung dari besar kecilnya ukur core fibernya dan sebuah parameter yang diberi nama numerical aperture atau NA. Teknologi multimode ini merupakan teknologi fiber optik yang menggunakan ukuran core yang cukup besar dibandingkan single mode. Ukuran core kabel multimode secara umum adalah berkisar sampai 50 sampai dengan 100 mikrometer. Nah, kali ini kita akan mencoba prakteknya dengan kabel UTP. Kali ini kita akan ke tahap uji coba. Ini merupakan kabel UTP. Pertama-tama kita potong terlebih dahulu bagian kulitnya, lalu kita pisahkan dari lilitannya dan akan tampak seperti pada gambar di video. Lalu kita akan menggunakan jenis pemasangan kabel straight through dengan komposisi kabel orange putih, orange, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat, coklat putih, dan coklat. Nah, kita akan atur dahulu seperti posisinya. Ini sedikit jelimet karena di smartphone dan layarnya di aplikasi sedikit enggak responsif. Nah, jadi ditata terlebih dahulu untuk komposisi kabelnya agar bisa disambungkan, agar bisa terkonek. Nah, ini kan sudah selesai. Kita cek terlebih dahulu apakah pada saat dipasangkan akan bisa terkonek. Nah, lalu kita dipasangkan ke konektor RJ45 nya. Setelah dicek ternyata tidak bisa tersambung dari strike plus, strike A maupun strike B. Lalu kita atur kembali posisi kabelnya. Setelah kita atur kembali posisi kabelnya, lalu dicek dan dipasangkan ke konektornya, ternyata bisa strike B. Terima kasih atas
presentasi saya dari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.